Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Jadikanlah dirimu dengan sifat-sifat ketuhanannya bergantung dan dengan sifat-sifat kehambaanmu bertetap. Nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam ini, beliau mengatakan, jadikan diri ikam selalu bergantung lawan sifat ketuhanan, akan tetapi merasa dan menetap dengan sifat kehambaan. Di sini ada dua sifat. Sifat rububiyah itu artinya ketuhanan. Kalau sifat ubudiyah itu namanya sifat kehambaan. Sifat rububiyah itu banyak. Sifat-sifat ketuhanan. Pokoknya yang bagus-bagus tuh berataan sifat tuh ampun Tuhan. Contoh aja lah sebuting contoh. Sifat ketuhanan contohnya alim. Ya kalau Allah innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui. Nah, sifat Tuhan itu alim. Berarti sifat hamba lawannya daripada alim napa? Jahil. Ya kalau lah. Nah, Ibnu Athaillah menasihati lawan kita. Ujar beliau, kita itu dengan sifat ketuhanan bergantung tuh napa? Memakai. Arti memakai itu contoh alim dari sifat ketuhanan. Kita disuruh untuk jadi orang yang alim. Tapi kun bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Tapi sadar bahwasanya sifat engkau ini pada hakikatnya kada alim. Artinya apa? Secara zahir kita disuruh untuk menjadi orang alim. Tapi di dalam batin jangan merasa diri kita alim. Nah itu, ini yang namanya nasihat Ibnu Athaillah supaya kita ini bagus luar dan dalam. Bah kita disuruh menjadi orang alim tuh ya, kalau lah sembahyang tuh mun kada alim, bisa lah. Ada bisa. Sembahyang mun kada jadi orang alim tuh pian maghrib kin bisa 2 rakaat jadi gawinya. Ya kalau kailah. Nah, orang kada bisa mengkosor di dalam sembahyang. Mengkosor tuh bagi 2 guru ya, mun 4 bujur aja jadi 2. Duhur 4 kosor jadi 2, asar 4 kosor jadi 2, isya kosor jadi 2, maghrib bang ada kawa dibagi jadi 1,5. Ya Allah, lagi musafir nih, umpama lagi musafir pas bersubuhan hari, ujar guru boleh mengkosor jar. Mengkosor tuh ada ilmunya. Jangan subuh dikosor juga jadi serakaat. Berarti kada alim. Nah kita disuruh menjadi orang alim tuh supaya makan ujar Nabi SAW napa? Setiap amal tanpa didasari dengan ilmu maka amalnya tertolak. Nah cuma nih garis bawahinya, tetap merasa diri kita itu kada alim. Nah,
Jadi dengan sifat ketuhanan itu kita memakai lah, tapi bukan kita yang alim itu. Banyak sifat-sifat yang Tuhan tuh penyayang. Kita disuruh menjadi orang yang penyayang, cuma jangan sampai merasa diri kita yang penyayang. Mulia, kita disuruh untuk menjadi orang yang mulia. Cuma merasa mulia itu yang dilarang. Ya kalau jadi itu maksudnya kun bi ausafi ubudiyatihi muta'alliqan, artinya apa? Sifat-sifat Tuhan itu. Nah, makanya kan di dalam hadis itu barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, menjaga Asmaul Husna, sifat-sifat yang baik toh 59 bisa mengamalkan toh, makanya akan masuk ke dalam surga. Tapi bukan hanya sekedar memakai, ya kah? Rahman dan Rahim, penyayang. Kalau kita merasa diri kita yang penyayang, luput juga ngarannya. Ya kalau kita disuruh untuk menjadi orang yang penyayang, tapi kenapa ketika kita bersifat lawan sifat penyayang toh, jangan merasa diri kita kawa menjadi orang yang penyayang. Kenapa? Karena penyayang itu adalah sifat Tuhan. Nah, penyayang itu sifat Tuhan, sifat kita ini kan tidak yang penyayangnya. Ya kalau hidup tuh sifat Tuhan. Ya kalau berarti sifat seorang hamba apakah sifat hamba apa ada lawan daripada hidup? Mati. Ya kalau lah. Artinya apa? Ketika kita hidup nih sudah nampak tuh lah di situ hidup tuh. Nampak kita disuruh untuk hidup tapi merasa hidup ya. Jangan. Ya kalau jadi kurangnya hidup aja, cuma kadang merasa hidupnya hanya dihidupkan oleh siapa? Oleh yang maha hidup. Lalu apa? Jadi kayak orang mati, bergerak rasa digerakkan, dia merasa didiamkan. Mun sudah terpakai di situ tuh nyaman nam sudah beribadah rasuk kam sudah, ya kah? Orang mati nih bian masya Allah. Sambati orang kada membalas, ya Allah dipuji orang kada taambung. Munnya masih dimbalas munnya masih disambati orang atau dipuji orang taambung berarti belum mati. Orang mati itu kailah dikamihi gin. Ya, pernah lah kayak mengamihi orang mati kayak. Cobai gini kailah. jangan dicobai. Nah, artinya apa? Kita belajar kita daripada sifat-sifat tersebut menjadi orang yang pemaaf. Hakada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayahnya berataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jadi dijelaskan oleh Guru Sarni. Nah, ini Guru Sarni menjelaskan sifat rububiyah dalam kurung ketuhanan seperti kaya, kuasa, mulia, tinggi itu pangkat dan lainnya. Itu sifat-sifat ketuhanan tuh lah, kuasa, mulia, tinggi dan lainnya. Sifat ubudiyah seperti fakir, apalagi lemah, hina, rendah dan sebagainya. Nah, itu tuh lawan daripada sifat rububiyah adalah sifat ubudiyah. Yang baik-baik itu ampun Tuhan, yang buruk-buruk tuh ampun kita. Kemudian ujung urusannya inilah sifat-sifat kita yang ketetapan. Artinya buju-buju merasa di situ tuh. Hina, kita ini merasa hina, lemah ini kita merasa lemah. Dan hendaklah selamanya kita akui. Nah, kita akui kita ini hina, kita akui. Kita ini lemah, kita akui. Kita ini apalagi kada kuasa, kita akui. Jangan mengakui diri kita yang kuasa atau diri kita yang mulia. Kita ini hanya disuruh untuk menjadi mulia, tapi jangan merasa mulia. Kita disuruh untuk menjadi orang pintar, tapi jangan merasa pintar. Kita disuruh menjadi orang yang sugih, cuma jangan merasa sugih. Itu aja. Nah,
Adanya nasihat Ibnu Athaillah ini bukan hanya sekadar batin kita yang dinasihati, tapi zohir kita dinasihati beliau juga. Nah, hakada. Naam, badaho. Semua kita tak ada yang bersifat rububiyah. Nah nih, ya guru sarnina, semua kita tak ada yang bersifat rububiyah. Kadida yang kita nih mulia, kadida kita nih yang alim, kadida kita nih yang kuasa, kadida. Hanya kita boleh bergantungan dengan dia. Nah bergantungan itu artinya memakai umpat-umpatan, yaitu bahwa kita menilik napa? Mengintainya bahwasanya sifat-sifat itu adalah sifat Tuhan. Maka apabila senantiasa hamba mengintai sifat ketuhanan, seperti ditiliknya bahwa tiada yang kaya, yang kuasa, yang mulia melainkan bagi Allah, dan ditiliknya pula bahwa bagi hamba itu adalah sifat lawannya, nantinya akan diberikan Allah baginya dengan sifat-sifatnya. Karena Allah bagikan tuh punya kita tenalah ketika beramal merasa diri kita ini kada kau beramal, kada kuasa, kita ini merasa diri kita ini lemah. Artinya apa? Kuasa yang ada dalam diri kita ini kita tilik adalah kuasa Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha roma. Ya kalau dalam Al-Quran tuh, ya lah apa ayatnya itu tuh? Ayat waktu perang Rasulullah SAW dengan para sahabat lawan orang-orang kafir. Apa habis itu? Perang Badar lah, perang Badar 313 melawani orang yang ribuan, yang madahkan 3.000, 4.000, bahkan madahkan ribuan musuh nih. Bayangkan biar 313 menang melawan yang 4.000-an tadi. Dalam riwayat ulufun, ribuan. Ada yang madahkan 3.000, ada yang madahkan 4.000, ada yang madahkan banyak lagi. Saking gak ada kehitungan nih. Mustahil 313 menang melawan yang ribuan tadi. Tapi napa Rasulullah SAW minta pertolongan lawan Tuhan. Ya Allah, nasruka, pertolongan engkau. Pada malam Lailatul perang Badar tersebut, malaikat langsung turun tangan. Ya kah? Rasulullah waktu perang Badar itu apa? Anu sidin senjata sidin pasir jaga ya, tawak sidin pasir. Apa? Habis itu apa? Buta berataan orang ribuan dari itu. Sahabat asing-asingnya membunuh. Habis diberikan kemenangan, sahabat ini banyak tak akui. Oh, aku jen bunuh anu. Nah kayak ini deh kisahnya nih. Apa ayatnya tuh sebelumnya tuh sebelum Roma itu sebelum ayatnya apa? Padahkan wahai Rasulullah kepada mereka, bukan engkau yang membunuh, walakinnallaha qatalahum, tapi Allah yang membunuh mereka. Artinya apa? Engkau wahai sahabatku kada bakalan sanggup untuk membunuh mereka, tapi engkau sanggup ini hanya disanggupkan oleh Allah sehingga engkau kawa membunuh mereka. Pada hakikatnya siapa yang membunuh itu? Allah juga yang menghendaki mereka untuk dibunuh. Ya kalau nah bahkan di ayat tersebut wa ma ramaita walakinnallaha mama ayat Rasulullah, ketika engkau melempar tadi pun engkau tidak akan bisa melempar kecuali yang melempar itu Allah. Nah, masukkan pelajaran di situ tuh waktu sembahyang Allahu Akbar, kawa gerang kita sembahyang ngamunnya kada sidin yang mengawakan ya kakai. Ya kalau lah. Makanya niat kita tuh kan apa? Usolli fardhul isya'i arba'at takbiratin ma'muman. Pasti di akhirnya tuh ada lillahi ta'ala. Itu sebenarnya bukan hanya diucap lillahi ta'ala, bukan hanya diucap karena Allah, tapi dirasakan bujur-bujur karena af'alnya, karena nikmatnya, karena irodatnya, karena kehendak sidin. Lalu kawan ya kah? Banyak orang yang hanya sekedar mengucap tapi belum marah hidayah juga pang sebujurnya cuma begemetan ya kalau menyerahkan kepada kawa juga enggak bujur lagi kita mana ada yang kawa cuma begemetan di ikhtiari itu toh di ikhtiari.
Makanya tuh orang tuh sudah, makanya kita disuruh kalau tuh dalam fikih itu berniat lillahi ta'ala. Kan ada yang tapi khotir bang ini bahaya menurut sampaikan. Ada orang niat tuh kada ada lagi, usolli itu kada ada lagi. Nah, kalau bina salah paham kan aja gini lah. Nah, apalagi direkam nih nah sebarakan orang kan sampai orang sesat tulun. Ada. Intinya bujuri aja sudah syariat kita, hakikat kita bujuri jua batin kita. Ya kalau lah. Nah gitu tuh. Nah, walaupun kita masih usolli, aku sembahyang, tapi iringi dengan lillahi ta'ala. Itu nah pemanunya. Jangan sampai merasa karena kalau bang umpamanya aku kawa sembahyang, aku kawa apa bangun subuh, langgar nih punya kadidaku ya kada berbunyi itu bang mikrofon ya. Nah kayak itu tuh artinya jangan sampai tak akui, jangan sampai merasa diri kita bagus. Seberataan tuh hanya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. May yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Itu jadi diberikan adalah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu beri kita pemahaman berataan. Amin ya rabbal alamin. Terus kita baca. Tadi sifat-sifat. Maka dikatakan bahwa hamba itu kaya dengan dikayakan Allah. Kuasa dengan dikuasakannya. Mulia dengan dimuliakannya. Demikianlah. Nah, artinya apa? Amun kita tuh nalah ujar sidin deh. Bergantung lawan sifat Tuhan tapi merasa diri kita ini dengan sifat kehambaan. Artinya apa? Ya Allah ulun kada kawa melakukan sesuatu kecuali karena pian. Ulun kada berkuasa melakukan ibadah ini kecuali karena kuasa pian. Amun pian tuh senantiasa menilik kayak itu karena timbul rasa atau apa rasanya, kuasanya hanya dikuasakan oleh Tuhan. Nah, ya guru sekumpul napa dalam beribadah tuh jangan luput daripada mengesahkan Allah di dalam perbuatan. Dalam kitab Kunuzul Ma'ani tuh Muqtatafat Anfas min Syekhina Zaini ujar sidin sebuting aja mun beribadah tuh syariat tuh sudah bujur, batin lagi bujurakan kayak pambutin membujurakan. Jangan lepas sebuting aja bajar guru sekumpul, jangan lepas daripada tauhidul af'al. Sebuting boleh mengesahkan Allah di dalam setiap perbuatan. Artinya apa? Kalau orang itu sudah bisa mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, la fa'ila fil wujud illallah, tiada berbuat di dalam diriku ini kecuali Allah, maka hanya satu yang ia dapat dari ibadahnya itu apa? Rasa. Ketika bergerak rasa digerakkan, ketika dia merasa dia makan, nikmat sudah tuh, sudah merasa dari situ tuh. Ada tahu yang dimukani bagus, yang dirasanya apa? Keindahan Allah. Yang dimukani imam nih berebesan, belepotan pembacaan, tapi inya merasa, oh ya Allah, pian nih selain menciptakan kebagusan, ada juga saking bisanya pian nih. Nah, jangankan yang bagus ciptaan pian, yang buruk ciptaan pian juga. Tapi yang berebesan ini jangan jadi imam bang ya kalau lah. Namanya belum bisa nih ya jangan jadi imam. Nah, jangan jadi imamnya belum bisa. Umpama kita ini terdapat ya kalau terdapat atau imam yang tersalah toh. Kita nih mohon maaf belajar aja masalah ma'rifat. Tapi mun terdapat imam yang tersalah begurunum, imam ngapang itu aja bolang aja gonol ya. Ada gitu kayak ada sebujur orang alalak sambat orang alalak nah. Panderan bujur ma'rifat tapi pas mendengar imam tersalah maka imam ini berbolang, masya Allah. Lawas bang sudah kejadiannya nih hambanya ambat begurunum bolang aja gonol aja. Sembahyang asar waktu itu asar di masjid gonol lah pulang masjidnya. Nah, sembahyang asar aja 3 rakaat ya, kekurangan serakaat tadi kan gara-gara apa kesalahan si imam tadi. Padahal kan di dalam syariat kita diajarkan ya kalau diajarkan amun kita tuh asar yang 4 rakaat jadi 3 rakaat di belakang tuh punya pintar juga menagur kalau lah, tapi bukan niat menagur betas bi subhanallah tuh syariat mengajarkan subhanallah. Arti subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Kita itu tak mengingat ya Allah
maha suci pian daripada sifat kada peingatan. Pian ini bersih daripada sifat pelupa. Itu yang kita ingat. Nih imam nih kada ingat nah. Kita mengingat Tuhan. Tuhan maha ingat. Walaupun tasbih yang kita baca tuh adalah sebagai taguran peringatan ke imam yang merasa tadi berdiri tambahi rakaat walaupun sudah tasyahud. Walaupun bahasanya tadi adalah sudah assalamu alaikum, hanya aja di belakang menagur subhanallah ya kan. Nah, berdiri rakaat keempat. Sempurnakan rakaat keempat kena tambali dengan sujud sahwi. Sebelum salam baca sujud 2 kali bacaannya gini apa? Subhana ma la yanamu wala yasfu. Maha suci Allah yang kada pernah guring lawan kada pernah lupa. Di situ aja kita mengingat sudah. Nah, itu orang alim ya kalau lawan ketika kita melihat orang tuh salah dari biar aja sidin tuh sebenarnya kada hendak juga salah. Salahnya sidin itu karena sudah dikehendaki salah. Amun memandang di situ salah kayak apa aja imam tuh himung aja orangnya. Kadida yang berguru nom apalagi menyambati bolang bener bolang aja gonol jarah. Ya kalau kailah jangan lagi kailah menyambati orang kailah. Kai ini bang biasa tujuh nyambati orang. Kada kaya. Nah, artinya apa? Sesalah imam tuh tepelait kah bacaannya tuh. Ya kalau sidin tuh kada hendak juga salah. Nah, cuma tadi karena kita memandang di situ, insya Allah sudah di situ tuh ya tuh pandang terus sidin lo. Nah lalu hati ini kada pernah memprotes, kada pernah maitirat lawan makhluk tuh sama lawan maitirat lawan si maolahnya siapa? Maitirat lawan makhluk sama dengan maitirat lawan sing khalik. Nah, jadi jangan diitirat orang lah, jangan diitirat imam tersalah. Ada aja syariat mengajarkan tata caranya kita kayak itu menyambati jangan. Apalagi ini masya Allah nih orang tuh. Memang manusia atau sifat manusia sekali yang melihat kesalahan orang 1000 kebaikannya hilang. Itu manusia tuh. Orang ini baik sekali saja sidin itu melakukan kesalahan buruk sudah dicapnya berumuran. Mengingati yang buruk tuh aja sidin. Kadang mengingati lagi kebaikan. Itu sifat manusia. Sifat manusia yang kadang pernah ingat lawan tuh Tuhannya. Mungkin kita sudah ingat itu tuh insya Allah adalah mudah-mudahan hati kita senantiasa senantiasa menilik dan memusyahadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus tetapi jasidin apalagi tuh bukanlah dengan arti beri yang sebenarnya. Nah, bukan beri sebenarnya itu artinya apa? Ketika kita nih mulia, bukan berarti diri kita ini yang bujur-bujur mania. Kada. Ketika kita alim, bukan berarti diri kita ini yang alim. Bukan Allah yang memberi sebenarnya ikam alim itu kada. Pada hakikatnya bujur. Yang alim itu siapa? Allah. Itu ya sudah. Nah, makanya kita ini segonol apapun bolang kita pada hakikatnya jahil. Sebagus apapun jubah kita pada hakikatnya kita bodoh. Seputih apapun baju kita, semulia apapun pakaian kita pada hakikatnya kita ini hina. Nah, itu aja. Artinya apa? Jangan tapi pina merasa diri kita lebih baik daripada orang. Itu bahaya benar ya kalau merasa diri kita ini baik daripada orang. Jangan. Nah, jangan mentang-mentang banyak ibadah lalu merasa diri kita lebih baik daripada orang. Bahkan lawan orang yang pemaksiat sekalipun jangan. Orang kada bisa beribadah, orang kada bisa ke majelis, lalu kita bulik dari majelis merasa diri kita, aku nih kawan nih hadir majelis rutinan seminggu sekali. Jangan. Nah, seberataan itu hanya sebagai hidayah aja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita melihat kita diberi hidayah, kita cukup berdoa kini ya Allah jagakan hidayah yang ada di dalam diri ulun ini. Nah, jagakan bujur-bujur mengkawa sampai kehabisan umur ulun. Ya kalau sidin biar aja sudah terserah pian, cuma ulun barangna hidayah yang di dalam diri ulun jaga bujur-bujur, bimbing ulun supaya kawa istiqomah. Kita bisa jadi zaman sekarang kita diberi hidayah, suatu saat kita ya kalau kada lagi diberikannya hidayah,
Banyak orang yang bahari rajin majelis, bahari rajin bersolawat, bahari rajin beribadah, karena ada masalah-masalah tertentu ibadah kada pernah lagi, majelis kada pernah lagi, lawan tuan guru kada tahu-tahu lagi. Ya Allah, belewatlah lawan tuan guru muha masam. Allah, bahari bagus datang tuan guru jar. Loko kesanbian nah gue kada kawan bari napa-napa jar. Wah ini pertemuan di pinggir jalan ya kalau no. Kada tahu muha tuh bang sudah. Apalagi habis diangkat orang jadi pegawai, long guru biar kada tahu lagi kisahnya. Bahari nyaman maantari, walaupun kada seberapa maantari inilah. Nah ini mentang-mentang sudah dapat gawian gaji 10 juta sebulan, nah kada tahu-tahu lagi kayak apa. Masya Allah, jangan gitu ya kalau lah. Nah, bujuk-bujuknya hidayah juga bang pada hakikatnya, cuma kita tuh tetap menjalankan syariat. Artinya apa? Nah, kebaikan itu tetap kita gapai, kita niatakan, nih lah. Nah, cuma ketika kita bisa merasa diri kita lebih menjadi diri kita lebih baik, jangan sampai diri kita merasa lebih baik. Ketika kita menjadi orang alim, jangan sampai diri kita merasa alim. Ya kalau lah, itu jangan sampai merasa, jangan sampai. Ada guru, biar masya Allah, sidin guru tuh salah satu guru itu masya Allah. Sidin tuh kalau nya bersalaman nulun sidin, tapi ini bukannya apa-apa, sidin mencium lontangan ulun. Sidin mencium lontangan ulun, ya Allah ya. Ulun itu kadang merasa pantas sebenarnya kayak apa. Ulun mencium tangan sidin, mencium tangan. Kenapa pian mencium tangan ulun? Jadi sidin apa? Nasihat sidin itu ada bagus sih. Mencium tangan orang alim itu, tapi mengajarkan kesan kita berataan, bukan mencium pada wujud zahirnya. Alim itu sifat Allah, alim itu ampun Rasulullah. Aku mencium tangan ikam ini bukan mencium tangan ikam yang bujur, ampunan ikam itu kada sih. Menghormati daripada sifat alim yang ampun hakikatnya, ampun sidin, itu yang kau cium. Nah, itu tuh sidin memberi pembelajaran lawan kita. Makanya ketika kita alim, jangan merasa alim. Ini kada karena bulik dari tarim 4 tahun ya Allah, kada ingat lagi lawan guru paujan. Kada ingat lagi lawan guru ancah misalnya nih lah, nah yang belajar itulah. Non guru ta'zim luar biasa. Guru tuh sidin minta gantiakan jadwal kayak apa aja, ulun uyuh kayak apa aja, selagi ulun kau pasti ulun anukan kabulakan. Sebuting aja yang kada kawan tolak guru ulun. Kalau ada orang meminta, kalau memang kada kawa ulun minta maaf yang kada kawa, tapi mun yang guru yang meminta, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, sami'na wa ata'na. Nggih guru begemetan guru aja nah. Masya Allah. Nah itu pembelajaran kesan kita ya kalau lah, pembelajaran kesan kita. Tapi napa? Nah di hati aja bujur-bujur kita memandang tadi bujur-bujur di hati. Makanya ujar sidin nah, kita sudah ta'alluq kuat lawan Rasulullah, ta'alluq kuat lawan Allah Ta'ala, maka tidak akan ada yang memendinding kita lagi antara Allah dan Rasulnya. Abu Abbas Al-Mursi mengatakan lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ain ma'adatu minal muslim. Itu orang tuh saking panahnya lawan nur Nabi Muhammad, sedetik aja ulun kaya ujar Ibnu Abbas Al-Mursi itu, sedetik aja aku nena kada ingat lawan Rasulullah, sedetik aja aku kada memandang lawan nur Nabi Muhammad, kok anggap diriku ini sebagai orang yang kafir. Kok keluar daripada Islam. Kafir itu kan artinya tertutup. Kalau cover, ini kayak kitab nih. Luar ini kan cover, kalau penutup. Keluar aku di sini daripada muslim. Nah itu orang yang sudah saking panahnya, saking sudah ta'aluknya kuat lawan Allah maupun lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdetik ya aku kada ingat di sini. Ma'adatu minal muslim. Kada aku anggap diri gue sebagai orang muslim. Kita memakai itu kada jadi orang muslim bujur-bujuran ya Allah.
timbul ujung-ujungnya kada jua aku jadi orang muslim jar, apalagi aku sembahyang jar, timbul layau sembahyang 5 waktu kada lagi ada gawi karena merasa orang kafir tadi. Luput betarusan gini ngadannya, sudah tahu sasat kada hendak bobulik malah ditarusakan sasat betarusan. Artinya apa? Nah kita begemetan memperbaiki zohir kita dan memperbaiki batin kita. Kayak apa caranya kita memperbaiki zohir kita? Kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sifat-sifat yang baik daripada sifat yang Tuhan, sifat-sifat ketuhanan kita pakai. Cuma kita barengi batin kita, jangan sampai kita merasa kawa memakai, ampun Tuhan. Kita ini kawa memakai hanya dikawakan, hanya dipakayakan. Artinya apa? La haula wala quwata illa billah. Sudah kita duduk di la haula, tidak ada kuasa, tidak ada upaya, insyaallah amal ibadah kita bukan hanya bagus di luar tapi bagus di dalam. Ini intisari dari pembelajaran tasawuf tuh, bukan hanya memperbaiki dalam aja tapi luar pun baik. Jadi supaya baik, luar baik, dalam pun baik. Jangan sampai kita luar saja baik, dalam buruk, atau dalam baik, luar buruk. Kita perbaiki keduanya dengan harapan apa? Sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi? Maka untuk jelasnya bacalah yang berikutnya. Nah, berikutnya ini mana aga anta da'i ma laysa laka mimma lil makhluqin. Wallahu a'lam. Kita sambung insyaallah di pengajian selanjutnya. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Kalau ada kesalahan atau ada yang kada baik dalam ucapan ulun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Al-Fatihah. Alhamdulillah.